santrinya beliau. Kita ini ibaratkan cangkir, Gus. Jadi cangkir itu nutup atau buka, dan jeretnya itu adalah beliau, yang selalu menuangkan doanya untuk santri jamaah dan imam manakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang datangnya aslinya ini jauh bertetangga dengan Nyi Roro Kidul Uluan. Tapi beliau ini menikah hijrah ada di daerah Tegal Besar. Beliau adalah Ustadz Hidayat. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat. Begini, Cak, kami akan menanya-nanyakan di antaranya salah satunya yaitu perjalanan Cak Dayat. Awal mula Cak Dayat itu mondok Al-Qadiri, menjadi santrinya guru kita Sayyidina Kiai Ahmad Mirza Kisah. Itu kejadiannya awal mulanya bagaimana dan di mana itu, Cak? Okay. Jadi awal mula saya mau mondok Al-Qadiri, awal-awalnya sowan ke Rataufik, Ustaz. Jadi sebelum itu lulus kelas 6 dari SD itu bingung mau mondok kemana. Jadi tidak tahu. Jadi sekolah dulu MTS kelas 1 di Yaspi Bisuluan. Setelah itu sowan kenal dengan Rataufik, dipinta saya, Gus. Putranya taruh sini Pak Mul gitu. Ya sudah sana. Cuma tidak bilang iya, Gus. Jadi saya pulang suatu saat hati saya tuh pingin melihat anak-anak kecil pondok anak itu jalan-jalan di pondoknya. Jadi bilang ke Abah dulu kalau bukan semester, Gus. Cau 1, Cau 2, Cau 3. Jadi setelah Cau 2 saya pamit ke Mbah, saya mau mondok sana. Mondok kemana? Kan pernah dipinta Rataufik kan, untuk minta pondok di Al-Qadiri sana. Saya tidak punya apa-apa leh sana. Sudah tidak apa-apa, Mbah. Yang penting saya mondok, daftar seadanya sana. Jadi pas waktu itu pendaftaran di Al-Qadiri itu kurang lebih 50.000, Bos. Pada masa tersebut ya, Cak, ya? Tahun 99. Sekarang 2001 dan 2021. Terus, Cak, bagaimana? Punyanya Abah, uang cuma 10.000, Bos. Jadi saya punya hutang ke pengurus. Nggak mencukupi, berangsur Ustaz insya Allah itu Pak Haidori dulu pengurusnya. Ya sudah, tidak apa-apa sana. Yang penting saya mondok sana. Sudah pasrah lah, mondok nekat ke mondok di Al-Qadiri sana. Bismillah, mondok di sini sudah dengan senang hati. Alhamdulillah. Kemudian belajar terus di sini. Awalnya itu tidak bisa apa-apa saya, Gus. Tidak bisa apa-apa di Al-Qadiri. Di rumah pun TPQ itu ranking 2 saya, Gus. Bukan ranking 2 dari depan, dari belakang. Ngajinya. Jadi setelah itu saya belajar sungguh-sungguh, Gus, di Al-Qadiri ini. Belajar untuk ngaji sana. Setelah itu pas waktu setelah sholat malam, alhamdulillah dapat berapa hari terus karena senang sholat malam dulu, Gus. Berlomba-lomba kalau anak santri dulu sana, karena yang imami langsung beliau kiai. Setelah itu tidur di waktu malam setelah manakiban, mimpi saya, Gus. Mimpi karena sudah tidak bisa ngaji dari rumah. Ya bisa ngaji, cuma yang namanya tajwid itu tidak bisa apa-apa. Namanya idgham biguna, terus kemudian iklab, terus idgham bilaguna, ikhfa tidak tahu. Setelah itu karena bersungguh-sungguh belajar mendalami Al-Quran, bacaan Al-Quran, saya dalam mimpinya itu Kiai hadir, Gus. Jadi yang ngajari saya ngaji awal itu
Langsung Bayi Muzaki Langsung dalam kiai mimpi saya sama bunyai, Gus. Oh. Itu di Masjid Wali Songo yang dalam tapi pinggir selatan. Langsung bertiga, Gus. Setelah itu besoknya setelah diajari ngaji sama beliau, saya alhamdulillah lancar, Gus. Dari mimpi tersebut. Dari mimpi tersebut. Terus ini lagi ya. Kesan pertama kali sampean ketika menghadap sowan mondok pertama kali menghadap ke Bayi Muzaki, kesan pertama bagaimana aja nih? Pesan pertama kali ketika bertemu beliau. Sangat bahagia, Gus. Cek senangnya melihat beliau tuh cek bahagianya. Cek senangnya. Ketika ibaratnya bertemu langsung diantarkan sama orang tuanya jenengan. Setelah itu kan sudah mondok di Al-Qadiri. Dulu kan fastabiqul khairat, cepet-cepetan dalam kebaikan. Saya selalu berada di belakangnya kiai sana. Kalau jamaah kan dengan paham. Pas berdempetan dengan Gus Helmi mesti sudah. Gus Helmi dulu kan yang baca Yasin. Setiap habis maghrib itu. Jadi dawuhnya kiai, kalau seneng ngerumat masjid kamu akan punya masjid sana. Amin. Ceritanya kiai dulu, saya ini tidak punya apa-apa sana. Katanya kiai, dawuhnya beliau. Jadi saya dulu tidak nyangka Al-Qadiri itu kayak seperti ini, Gus. Jadi saya di Pondok Al-Falah, Al-Fatah, Talang Sari itu tidak pernah pulang ketika Ramadan, ketika hari raya. Pulangnya sebentar setelah sholat Id langsung pulang. Terus setelah itu kembali lagi ke pondok. Karena apa? Karena kasihan pondok itu tidak ada yang adzan, tidak ada yang bersih-bersih, anak santri pulang semua. Dan setelah itu saya tiru, saya anunya kiai itu anunya sana. Terkesannya sudah saya tiru berapa tahun saya meniru beliau, mencoba meniru lah. Jadi setelah sholat Id pulang, malam kesini lagi, Gus. Terus setelah itu anak-anak kembali, saya pulang. Agak ngasep lah ibaratnya, agak akhiran. Jadi gantian. Kasihan memang sepi, Gus, kalau hari raya itu. Santri banyak yang pulang semua. Memang tidak ada yang masjid, jarang sekali yang nyapu-nyapu. Saya jadi hadam di situ, jadi hadam sementara. Hadamnya Kiai Taufik. Terus setelah itu nyapu-nyapu ya adzan. Pokoknya apa yang di Al-Qadiri saya kerjakan semua. Pada waktu tersebut ya masa-masa. Karena tidak ada santri, sedikit sekali sana. Terus ini lagi jenengan ini kan dari tahun 99 sampai 2010, 11 tahun. Tentunya kan ada beberapa peristiwa kisah indahnya sampean dengan Bayi Muzaki. Salah satunya yang paling Cak Dayat sendiri tidak bisa melupakan sampai sekarang terngiang-ngiang. Salah satunya di antaranya yang Cak Dayat itu mengalami sendiri, bukan kata orang lain. Di antaranya itu apa? Ini alhamdulillah kemarin setelah ingat dawuh-dawuhnya Kiai itu, Gus. Jadi tentang amal. Jadi beliau saya itu ketika sama rombongan sama anak-anak santri yang lain setiap malam Ahad, Gus. Biasanya kan ada izin puasa. Ya. Saya masih nututi tahu lah ibaratnya ya. Jadi setelah itu Kiai langsung jarang sekali, biasanya kan langsung doa, Gus. Beliau langsung duduk semua sana, anak-anak santri sana yang mau puasa, izin puasa. Beliau menggambarkan, kamu ini punya wadah, harus punya tabungan, tapi jangan diambil sekarang sana. Nanti kalau sudah pulang kamu ambil. Itu walaupun tidak diambil akan keluar sendiri sana. Kayak gitu sana. Terus setelah itu apa ini? Amal soleh. Wadah itu adalah amal soleh kamu, tirakat kamu, puasa kamu, sholat malam kamu, zikir kamu, belajar kamu sana. Jadi sama Allah tidak diberikan sekarang. Nanti setelah keluar dari pondok ini, setelah keluar dari pondok, baru kamu akan mendapatkan amalnya kamu sendiri. Itu mau tidak mau itu harus keluar. Tapi jangan dipinta sekarang. Kamu kalau dipinta sekarang sombong nanti akhirnya. Sangat bagus sekali itu edukasi pendidikan daripada beliau. Ternyata Gus, pokoknya dawuhnya umi saya, selama ada di pondok apapun
selama kamu bisa ikuti sana. Ada kegiatan apa ikuti sana. Akhirnya saya ikuti. Barokah dengan barokahnya kiai. Dawuhnya yang tadi Gus. Kalau seneng masjid, ngerumat masjid, pasti akan punya masjid sana. Kalau punya musola, seneng musola, pengen musola, akan punya musola sana. Pengen santri, rumah santri di pondok, pasti akan punya santri ketika sudah pulang. Alhamdulillah dengan barokahnya beliau, saya dapat 8 tahun dari keluarnya dari pondok Al-Qadir ini. Ada yang wakafkan tanah, Gus. Subhanallah. Jadi sangat kentara sekali lah, Pak. Iya. Bawa barokahnya beliau itu. Terus kelihatan sekali. Setelah itu dikasih wakaf tanah. Ustaz, mau apa ndak jenengan? Tak kasih tanah wakaf tanah. Cek maunya, Bu. Buat masjid, Ustaz. Tapi jenengan nanti yang ngurusi yang anu semua, menunggu yang anu semua, ngerumat, ngerawat. Ini sudah, Bu, gitu. Jadi dikasih tanah, rembuk-rembuk. Saya tidak punya uang, Gus. Ini dengan barokahnya kiai. Padahal kalau bangun masjid, bondo nekat lah ibaratnya sampean ini ya. Kita harus punya dana yang banyak. Dana yang mencukupi lagi. Setelah itu rembuk-rembuk sama warga, sama keluarga. Tidak punya uang sama sekali saya, Gus. Dengan barokahnya kiai, saya yakin amal itu pasti akan keluar nanti, Gus. Yang daunnya kiai itu. Setelah itu apa namanya? Sudah musyawarah, rembuk-rembuk, sudah buat jalan dulu saya, Gus. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun sudah selesai, Gus. Subhanallah. Itu kurang lebih dana mungkin 500 juta, Gus. Itu kalau secara akal kan? Nah, secara akal tidak mampu. Saya tidak punya kerjaan, cuma lewat mengajar lah sebagai guru lah ibaratnya. Kerjaannya cuma ngajar, sholat 5 waktu. Daunnya kiai kalau sudah sholat 5 waktu dipegang, semuanya akan mudah dan gampang. Lagi kan kiai sering dakwah, Gus. Jangan mencari karomah, carilah istiqomah. Dalam istiqomah itu daunnya beliau itu yang saya berusaha menerapkan ibaratnya. Terus lagi selain itu, Cak, ada lagi, Cak, diantaranya yang sampai sekarang itu ingat salah satu peristiwa kejadian yang di luar nalar sampean sendiri yang sampean itu tidak bisa melupakan. Diantaranya mungkin diantaranya salah satu yang ada. Jadi apa namanya? Selain itu dengan barokahnya kiai. Jadi apa namanya? Lewat mimpi juga, Gus. Jadi pernah saya itu disabda lewat mimpi sama beliau, karena ada orang yang apa ya, katanya itu agak hilap sana, Gus. Saya melihat pas waktu itu sana. Setelah itu beliau juga dawu gini, kamu juga bisa deh sana. Amin kiai sana. Terus kemudian dawunya Rahmukhtar, juga ada Rahmukhtar di situ. Rahmukhtar Renes almarhum, Gus. Jadi kamu punya makum doa deh sana. Amin kiai. Alhamdulillah saya di mana-mana di rumah, Gus. Tidak luput dengan doa itu. Jadi ada acara apa pasti disuruh doa sana. Ini barokahnya kiai. Berarti sangat kentara sekali lah kesampean ya. Ibaratnya sekarang itu sudah bisa merasakan buah manisnya lah ibaratnya. Buah manisnya barokahnya beliau. Berarti sangat apa ya ibaratnya, sampean itu termasuk dan juga saya pernah hadir ke pengajiannya sampean itu. Masjidnya sangat besar lah ibaratnya, halamannya luas itu kalau tidak salah dapat berapa tahun, Cak, dari sekarang pembangunannya selesai masjidnya? 2 tahun, Gus. 2 tahun sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah selesai yang bawah, tinggal meneruskan yang atas sana, Gus. Di jenengan namai apa itu masjid itu? Saya namai Masjid Wali Songo karena kiai pernah dawu dulu kalau jadi santri jadi cok belit sana, cok cerek sana. Jadi kalau kasih nama jangan satu apa namanya, satu nama wali sana. Semuanya sana kalau bisa. Yang satu iri nanti kalau misalkan dikasih nama ini. Jadi saya meniru beliau, kasih sudah nama Masjid Wali Songo. Terus salah satu yaitu yang tidak bisa dilupakan oleh Cak Dayat lagi diantaranya
ajarannya kiai yang pesan kiai guru kita kepada Cak Dayat yang sampai sekarang teringat diantaranya apa Cak? Ajarannya beliau yang sampai sekarang yaitu tidak bisa pernah melupakan. Jadi banyak sekali Gus yang diantaranya pertama satu adalah istiqomah. Beliau kan sangat istiqomah ibadahnya. Jadi saya mengikuti lah walaupun tidak 100% belajar. Walaupun tidak seberapa. Karena dalam istiqomah dawuhnya Kiai, dalam istiqomah itu orang tidak akan bisa istiqomah kalau tidak sabar. Orang tidak akan bisa istiqomah kalau tidak ikhlas. Orang tidak akan bisa tawaddu qanaah kalau tidak, orang tidak bisa istiqomah kalau tidak qanaah. Jadi semuanya sifat-sifat yang terbaik, terpuji itu adalah ada di istiqomah dawuhnya beliau, Gus. Kiai sana. Itu salah satu pesan beliau kepada panjenengan lah ibaratnya sampai sekarang terngiang-ngiang. Terus kemudian yang kedua, Gus, yaitu sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu, apalagi subuh. Sampai sekarang alhamdulillah. Dulu kan di pondok sini tuh kan sebelum subuh sudah ngaji Al-Quran, Gus. Tartilul Quran. Jadi sampai sekarang di rumah itu juga gitu tetap sana. Jadi sebelum subuh sudah bangun duluan. Saya pernah tahu lah ibaratnya sampai sering ngaji lah. Qobla subuh lah ibaratnya setengah 4 atau jam 4 itu. Pokok sebelum subuh harus bangun. Itu pun kadang kalau sudah istiqomah yang bangunkan itu lain, Gus. Malaikat, dawuhnya beliau malaikat. Sudah malaikat istiqomah nanti yang bangunkan sampean ya. Dan itu sampai rasakan sendiri ya, Saya rasakan sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang, Gus. Jadi saya amalkan dan alhamdulillah rezeki itu tidak kurang-kurang, Gus. Dawuhnya Kiai, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat malam, rezekinya akan mengalir terus. Terus ini lagi Cak Dayat yang terakhir mungkin pesan-pesan Cak Dayat untuk para imam manaqib, jamaah manaqib, wabil khusus kepada santri dan alumni, harapan Cak Hidayat ke depannya bagaimana? Saya berpesan khususnya kalau ke imam manaqib mungkin Cangkolang. Jadi para santri, para alumni, jadi jangan sampai apa yang didawuhkan beliau, yang diajarkan beliau terutama zikir manaqib. Dawuhnya beliau itu pernah saya sampai sekarang ingat. Barang siapa mentabahharu fi ilmin wahidin tabahharu fi sairil ulum. Barang siapa yang mengamalkan, yang menyegoro sana, menyegara katanya beliau, Gus. Satu ilmu sana. Semuanya ilmu akan ikut sana. Apa itu kata dawuhnya Kiai? Manaqiban sana. Jangan sampai putus dari manaqib. Insyaallah ilmu yang lain pasti akan datang. Terus pesan yang kedua, kita sebagai santri sana, sebagai alumni, sebagai jamaah santrinya beliau, kita ini ibaratkan cangkir, Gus. Jadi cangkir itu nutup atau buka sana. Dan ceretnya itu adalah beliau sana, yang selalu menuangkan doanya untuk santri, jamaah dan imam manaqib. Sangat bagus sekali. Kalau kita terbuka, maksudnya terbuka itu tidak lupa dengan Al-Qadiri, tidak lupa dengan Kiai, insya Allah doa Kiai akan nyampe pada kita. Akan terisi cangkir itu. Cangkir itu akan terisi oleh air atau doa yang ada pada beliau. Yang Kiai sendiri memanjatkan untuk para santrinya. Untuk santrinya dan jamaah atau imam manaqib. Kalau kita tertutup sana, otomatis doa itu tidak akan nyampe. Itu bagaikan akan tumpah sana. ya. Itu dawuhnya beliau yang saya ingat. Jadi kita jangan sampai lupa dengan Al-Qadiri, apalagi jangan sampai putus dengan Al-Qadiri. Terus cambung sampai dunia akhirat sana. Insyaallah hidup akan berkah sana. Dan jangan lupa para alumni, jamaah, imam manaqib, jangan lupa dukung channel Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Pemaparan beliau itu yang sangat super luar biasa. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan bahwa saya meriwayatkan dari hadis Kanjeng Nabi, ada di salah satu kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau enggak, salah satunya di antaranya dawuhnya man shalla khalfa nabiyyin man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, man shalla khalfa nabiyyin ghufira lahu. Siapa yang sholat di belakangnya orang alim, maka orang tersebut akan
Nah, seakan-akan sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Dan barang siapa sholat di belakangnya Kanjeng Nabi, maka dosa-dosanya akan terampuni. Pemaparan beliau sangat luar biasa, itu kita jadikan acuan ke depannya untuk kita pelajari. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.